Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menko Luhut prediksi ada perubahan politik usai Surya Paloh bertemu Presiden Jokowi di sana. Ada apa begitu kan? Perubahan politik mungkin Pak Jokowi akan mendukung Anies Baswedan. Bisa saja begitu kan? Karena ini adalah perubahan politik begitu ya. Karena yang awalnya Pak Jokowi sudah punya pilihan masing-masing. Ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo di situ pilihan Pak Jokowi begitu ya. Kalau memang ada perubahan lain bahwa Anies Baswedan begitu ya, ingin Pak Jokowi ingin bertemu dengan Anies Baswedan atau jangan-jangan sudah mengakui Pak Jokowi ya merestui Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan atau apa begitu kan. Mungkin bertubi-tubi ya melakukan beberapa kali begitu ya masalah cawi-cawi, masalah endorse dan sebagainya begitu kan. Tetapi Anies Baswedan tetap di situ begitu kan. Bahkan Partai Nasdem melawan begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu. Tapi kan inilah politik kita begitu. Kita lihat saja bagaimana realitasnya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Menko Luhut prediksi ada perubahan politik ya usai Surya Paloh bertemu Presiden Joko Widodo ya di istana begitu ya. Tenang Pak saja LBP ya, pendukung Anies baik hati kok ya. Tidak ada yang mempersoalkan sikap Nasdem yang sampai saat ini tetap mendukung pemerintah Jokowi. Tak ada tuduhan dua kaki atau abu-abu untuk Nasdem. Tunggu saja pengumuman capres dan cawapres nanti. Ya kita tunggu saja begitu kan. Pertemuan-temuan dengan Pak Surya Paloh bisa saja menandakan bahwa Pak Jokowi ingin bertemu dengan Anies Baswedan begitu ya. Bahkan rakyat butuh perubahan yang jelas, bukan yang kebanyakan peraturan dan semakin menindas rakyat. Tapi ya, Bapak Anies Baswedan dari Sabang ya sampai Merauke ya, Presiden, salam akal sehat. Betul ya Pung, sebab akan ada pengungkapan ya, penangkapan besar-besaran terjadi oleh aparat penegak hukum terkait aliran dana korupsi dalam tubuh pemerintah RI. Ya, gas terus ya Pun ya, jangan kasih napas itu penggemblang aliran duit negara ke kantong-kantong mereka. Ya kita lihat saja bagaimana bangsa kita itu yang pertama korupsinya sangat luar biasa begitu ya pada rezim hari ini begitu ya. Yang kemudian banyak kong kali kong begitu ya, bahkan triliunan, ini sangat kacau begitu ya. Seolah-olah Pak Jokowi itu dibuat mainan saja para oligarki dan punya kepentingan besar hari ini begitu kan. Ya taring Pak Jokowi selama ini tidak ada begitu ya. Bahkan ini perubahan rezim ya, dukung ya, ngomong ya, ini banyak sekali pro dan kontra. Apa itu perubahan Luhut ini? Bahkan ya ketularan virus sebelah nih, perubahan pasti nggak jelas apa yang diubah. Ini kan banyak sekali pro dan kontra, masih belum ngerti begitu kan. Perubahan-perubahan yang kemudian yang dilakukan gagasan-gagasan Anies Baswedan begitu. Banyak tidak mengerti, wajar ya. Karena saking bencinya kepada Anies Baswedan ya sampai perubahan seperti itu tidak tahu. Bahkan berkali-kali sudah dijelaskan di situ begitu kan. Perubahan itu bukan berarti untuk mengubah kebijakan Pak Jokowi yang selama ini berjalan begitu kan. Tetapi bagaimana perubahan dari baik ya menjadi yang terbaik di situ begitu ya. Kan begitu logika kita begitu. Mulai dari program kita benahi, mulai dari semua korupsi ya, kita benahi bagaimana penegak hukum yang kuat di situ begitu ya. Bahkan ya di sini sudah jelas mau gimana pun sembako naik terus ya, minyak nggak turun-turun ya. Dipikirin ya subsidi orang kaya terus. Mungkin kan ya seperti ini ya. Tuhan memberkati apa yang kalian mimpin ya. Makin gila medianya ya. Nasdem angkat kaki dari kabinet, wah seru. Banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Ya pada hakikatnya kita tahu sendiri bahwa persoalan-persoalan bangsa kita begitu kan, tidak hanya siapapun itu pasti punya kepentingan besar begitu ya. Memperkaya diri, memperkaya orang lain, dan banyak kong kali kong di dalamnya, bisa saja seperti itu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Menko Luhut prediksi ada perubahan politik ya Surya Paloh ya ketika Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi di istana, dikutip dari Kompas TV. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diprediksi akan membuat perubahan politik jelang Pilpres di 2024. Ya, pihak yang memprediksi hal tersebut adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ya, menilai dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja begitu kan. Pak Jokowi bisa bertemu dengan Anies Baswedan begitu ya. Bisa saja yang menawarkan cawapres Anies adalah Pak Jokowi. Bisa saja seperti itu begitu kan. Jadi pada hakikatnya mungkin blunder ya Pak Jokowi sekarang gitu. Kenapa tidak cawi-cawi semuanya begitu kan? Begitu logikanya begitu sebagai kepala negara begitu. Dan sekarang kita buktikan bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan seolah-olah blunder perkataan Pak Jokowi begitu ya. Merasa sedih yang sudah mengendorse Pak Ganjar dan Pak Prabowo begitu ya.
Termasuk rujuknya hubungan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh, Luhut menyatakan Presiden Jokowi tidak memiliki karakter pendendam dan berpandangan setelah pertemuan tersebut ke depan nanti ada kemungkinan lain yang terjadi. Ya bisa saja yang saya katakan tadi, bisa saja Pak Jokowi mengakui ya atas pencalonan Anies Baswedan selama ini begitu ya. Kalau sudah seperti ini tidak cawi-cawi begitu kan, semuanya bertarung secara akal sehat begitu ya. Pak Jokowi Pak Prabowo tidak nempel kepada Pak Jokowi ya, terus kemudian Pak Ganjar tidak menempel kepada Pak Jokowi begitu kan, begitu pula Anies Baswedan. Saya kira pertarungan ini sangat sehat luar biasa begitu ya. Bahkan mereka akan berterima kasih ya, bersyukur mereka baikan ya. Saya kira Pak Surya juga tidak mau kehilangan teman ya, sahabatnya. Nggak maulah dia Surya Paloh. Apa untungnya dia tidak bersahabat dengan Pak Jokowi? Uang dia sahabat kok ya, ujar Luhut. Lebih lanjut, Luhut tidak bisa menjabarkan lebih detail yang mengenai kebersamaan Jokowi dengan Pak Surya Paloh berkaitan dengan capres-cawapres di Pilpres di 2024. Bahkan dengan itu, Luhut mengingatkan kembali dalam politik kemungkinan-kemungkinan yang tidak terpikirkan oleh orang lain bisa itu terjadi. Saya kira wakil-wakil dari semua calon presiden begitu ya tidak masuk dalam survei itu. Saya kira tidak masuk begitu kan. Pasti orang lain di situ begitu. Bahkan politik itu ya tebak ya, kita bisa saja terjadi. Apa mungkin pembicaraan mereka berdua kita akan tidak tahu? Apa semua Pak Jokowi cerita ke saya? Enggak juga. Orang suka salah menafsirkan itu, kata Luhut. Pertemuan Ketua Umum Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo terjadi di Istana Kepresiden sore ya, bahkan setelah Presiden melantik Kominfo ya dan beberapa wakil menteri yang baru. Bahkan di hari yang sama Presiden Jokowi melantik Budi Aris Setiadi ya Wakil Menteri PDTT yang juga Ketua Umum Relawan Pojok sebagai Menko Kominfo menggantikan posisi Johnny G. Plate yang tersandung korupsi Kejaksaan Agung. Bahkan pertemuan Jokowi dan Surya Paloh ini merupakan yang kedua kalinya setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon ya wakil presiden, Anies Baswedan sebagai calon ya presiden pada Oktober 2022. Pada Januari 2023, Surya menemukan kepala negara istana tidak banyak hal yang diutarakan kedua belah pihak setelah pertemuan. Bahkan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyatakan pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh merupakan kunjungan memuaskan ya. Rindu lantaran kedua 3 bulan tidak ada komunikasi. Sugeng tidak menampik dan pertemuan tersebut disinggung menangi politik jelang Pilpres di 2024. Di sisi lain, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Baim Mahmudi membenarkan ada agenda Presiden ya Jokowi bertemu dengan Pak Surya Paloh. Namun ya, Baim Mahmudi juga tidak menjelaskan lebih jauh mengenai pembahasan dan pertemuan tersebut. Akankah ini pertemuan ini akan bertemu dengan Anies Baswedan begitu ya? Banyak sekali pro dan kontra, memang kita lihat saja, tunggu saja bagaimana reaksi mereka begitu. Tapi saya jelas bahwa suatu saat nanti ya Pak Jokowi akan bertemu dengan Anies Baswedan. Saya kira dalam politik itu kan masih cari-cari aja begitu kan. Tetapi bagaimana mungkin begitu ya sekarang ini Pak Jokowi bisa tidak mengakui atas pencalonan Pak Anies Baswedan begitu. Saya kira kan inilah anak bangsa begitu kan ya, dan bahkan berkali-kali Pak Jokowi mengatakan bahwa ya jangan pilih pemimpin yang sembarangan, katanya begitu. Padahal calon-calon pemimpin kita itu adalah orang-orang yang hebat begitu ya. Tetapi ya sebegitu bencinya kepada Anies Baswedan sehingga mungkin bisa saja ada perubahan begitu ya. Tapi Partai Nasdem tidak mungkin diatur oleh Pak Jokowi begitu kan ya, seolah-olah Pak Jokowi ingin mengatur Partai Nasdem tapi Pak Surya Paloh melawan di situ begitu ya. Bisa saja seperti itu begitu karena politik kita dinamis ya, tidak perlu tegang, kata Pak Surya Paloh, santai-santai aja begitu. Padahal musuh terbesar kita itu adalah kebodohan, ya kemunafikan, ya ketidakadilan begitu, kemiskinan, kata Pak Surya Paloh. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.